Taurat itu adalah 10 hukum dan tradisi-tradisi Yahudi yang ditulis oleh para nabi, termasuk Musa. Musa juga enggak doyan jadi nabi, Pak. Daud itu raja, bukan nabi. Abraham nggak pernah ganti namanya jadi Ibrahim, Pak. Nggak bikin, nggak nganggo tumpengan apa bubur merah putih ganti nama jadi Ibrahim, Pak. Saya ke Israel tak tanya satu Israel nggak ada yang kenal Ibrahim, Pak. Sing kenal Abraham. Nah, dengan begini makanya kita mau cari tahu yang mana yang benar gitu, Pak. Mari kita diskusi, Pak Nur Hadi. Baik, silakan Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih ya. Kalau tadi dikatakan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad itu ummi, Pak. Namanya ummi itu tidak bisa baca, tidak baca tulis, sehingga ya untuk kitab yang tebel itu, yang isinya berbagai hal, disusun, ditulis, dibuat sendiri oleh Muhammad. Nah, Bapak yakin hakul yakin golagokin Pak musikin tukang mesin bahwa Muhammad tidak bisa baca umi, Pak. Betul, Pak? Yakin, Pak? Ya, 100% apa 1000%, Pak? 100% saja. 100%. Oke, bisa tolong sharing, Pak? Ya, Al-Bayyinah ayat 2, Pak. Tolong di-share, Pak. Bapak boleh baca Al-Bayyinah ayat 2. Yang begini, Pak ya, maksudnya yang bohong itu Bapak apa Quran Bapak? Al-Bayyinah ayat 2, Pak. Al-Bayyinah ayat 2. Iya, coba Bapak baca yang kenceng, Pak. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatslu syuhfam mutahharah. Seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Buta huruf atau tidak itu, Pak? Membacakan lembaran-lembaran yang suci. Yang Bapak lagi Bapak lagi baca apa, Pak? Tak tanya dulu, nyun sewu. Bapak lagi baca apa, Pak? Ya, sekarang ini membaca ini. Ada tulisan, Pak? Ada tulisannya, Pak. Bisa dibaca, Pak? Ya. Itu artinya membaca kan, Pak ya? Monggo, Pak, silakan, Pak. Ya. Kata-kata membacakan, ya, membacakan itu sejak dari awal Rasulullah Muhammad. Lembaran, Pak. Bapak lagi baca lembaran apa bukan itu, Pak? Sekarang Bapak lagi baca lembaran atau bukan, Pak? Bapak lagi membaca lembaran Al-Quran atau baca angin, Pak? Monggo, Pak. Monggo, silakan, Pak. Jadi ini menurut tafsir saya, apa menurut jangan menafsir sendiri, Pak. Salah, Pak. Bapak diazab Allah, Pak. Kalau menafsir sendiri, itu tafsiran Bapak sendiri ya, bukan dari kata Allah Bapak ya. Oke, monggo silakan. Jawaban saya sendiri. Kalau monggo. Menurut Allah ya saya salah. Wong memang saya ini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya ya. Saya sampaikan, saya ini memang tidak pernah mondok ya. Jadi di awal turunnya Al-Quran, ya, awal turunnya Al-Quran itu Rasulullah itu diajari untuk membaca. Ya, ingat Bapak tadi sudah mengatakan 100% Muhammad Umi tidak bisa baca, tidak bahasa tulis. Monggo, Pak, silakan, Pak. Ya, yang pertama ya, Iqra, bacalah ya. Nah, pada saat Iqra bacalah itu malaikat itu minta pada Rasulullah untuk mengulang-ulang. Ya. Jadi beliaunya itu diajari melalui malaikat Jibril yang saat itu mengajari bagaimana Al-Quran itu di saat awal,
Sehingga memang itu diajarkan melalui malaikat Jibril. Nah, termasuk ketika di sini surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah ini membacakan itu artinya membacakan suhuf, lembaran-lembaran, membacakan ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, seperti itu. Bisa baca nggak itu, Pak? Maksudnya gimana? Menurut Bapak, menurut jenengan iso baca atau buta huruf, Pak? Menurut saya beliaunya tidak bisa baca tulis, tapi hasil dari yang sudah diajarkan oleh malaikat. Iya, yang dibaca itu saiki Pak di Al-Bayyinah, yang dibacakan itu lembaran ono tulisan, apa lembaran belas ono enggak ono tulisan, apa membaca tulisan sing ngambang di udara, Pak? Nah, ini yang terjemahan arti makna suhuf. Ini saya masih menganggapnya yang namanya sukuf atau yang diartikan di sini lembaran-lembaran yang suci itu ya potongan-potongan dari keseluruhan ayat suci Al-Quran yang pada saat itu memang belum dituliskan. Oh, jadi suhuf itu blank nggak ada tulisan gitu, Pak. Terus dibaca Nabi Muhammad, ngono. Bener nggak, Pak? Ya, Rasulullah Muhammad itu kan sudah mendapatkan banyak ayat-ayat yang diturunkan melalui malaikat. Ya. Dari banyak-banyak ayat yang sudah diturunkan melalui malaikat itu, tentu kan sudah banyak yang dihafalkan, karena ini kan turunnya itu sekian lama. Nggih, Pak. Bapak katanya kan kalau Al-Quran ini untuk orang yang berpikir dan berakal, betul enggak, Pak? Betul. Sekarang tolong Bapak berakal dan berpikiran. Kalau Bapak dikei suhuf, tulisan lembaran, mbuh lah suhuf itu kertas apa kulit binatang apa kulit kayu, mbuh. Iya, suruh baca. Terus nggak ada tulisan. Terus Bapak hanya membaca dari hafalan. Itu membaca apa menghafal, Pak? Nganggo akal, Pak. Nganggo pikiran, Pak. Ya, ini yang saya pahami loh ya. Sukuf pada saat itu. Sukuf apa, Pak? Yang Bapak pahami sukuf itu apa, Pak? Ya, sukuf itu yang saya pahami merupakan bagian-bagian dari Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Iya, maksud saya sukuf itu bentuknya apa, Pak? Bentuk kertas bertulis, apa kulit kayu ada tulisannya, apa kulit kambing ada tulisannya, apa kulit manusia ada tulisannya, apa kulit-kulit itu enggak ada tulisannya, Pak? Monggo, Pak. Saya sendiri, pemahaman saya belum nyampe. Apakah saat Rasulullah itu pada saat itu ada yang sudah menuliskan? Mungkin saja sudah ada yang menuliskan ya, tapi dalam lembar yang terpisah, misalkan seperti itu. Tapi beliaunya enggak bicara Pak, enggak bicara lembaran terpisah. Oke lah, kita taruh satu lembar aja, Pak. Satu lembar, nggak usah lembaran terpisah, satu lembar aja. Itu lembarannya ono tulisan nggak kira-kira, Pak? Ya, yang dibacakan ada itu. Ya, ada tulisan. Berarti Muhammad bisa baca dong, Pak. Kalau ada tulisannya, terus yang dimaca apa, Pak? Kalau ada tulisannya. Terus kalau ada tulisannya, dia maca apa, Pak? Kan ini artinya bisa maca, Pak. Bener enggak, Pak? Tenan ora, Pak? Gini ya, Pak. Ibarat kalau misalkan gini ya, seseorang, ini saya ibaratkan saja, Pak ya, seorang ya. Monggo. Ketika seseorang itu
diberikan apa itu cerita dulu kala ya, asal usul tentang tentang satu daerah itu seperti ini, misalkan diceritakan kepada seseorang, kemudian akhirnya dia punya anak ya, akhirnya dia punya anak. Padahal beliaunya hanya berdasarkan cerita dari orang tua sebelumnya. Nah, kemudian dia menceritakan kembali ya, kepada anaknya, persis seperti pada saat dia itu dikasih cerita sama orang tua sebelumnya. Nah, pada saat itu ternyata ini misalnya berikutnya sudah ada orang lain yang membukukan cerita itu. Nah, kemudian ada anaknya, dia menceritakan itu dengan istilah membacakan cerita. Yang sebenarnya dia itu tidak bisa baca tulis, itu kan tetap bisa, Pak. Iya, terus yang dibaca dikasih bukunya untuk apa? Dipangan, apa dibakar, apa di apa, Pak? Sambil dia menceritakan yang sudah diceritakan. Terus yang dibaca itu apa, Pak? Bukunya, Pak? Yang dimoco apa, Pak? Ini masalahnya moco, Pak. Bukan cerita, Pak. Moco. Bapak ngerti moco apa ora? Sekarang Bapak lagi moco Al-Quran apa ora? Di Al-Quran itu ada tulisannya apa ora? Ya, walaupun saya ngene Pak, bahwa Rasulullah itu nggak punya kemampuan baca dan tulis. Ya. Berarti yang benar Al-Quran Bapak atau tafsiran Bapak? Yang pasti Quran yang benar. Kalau saya ya, kan bisa salah. Kalau begitu Quran yang benar, berarti Quran bilang Muhammad iso moco, Bapak bilang Muhammad ra iso moco. Di Quran sendiri dikatakan Rasulullah itu ummi. Nama ummi itu tidak bisa baca. Tapi Al-Quran sendiri mengatakan iso moco. Jadi tenan apa ora? Al-Quran ini bertentangan apa ora? Katanya Al-Quran sudah mengatakan kalau ada bertentangan di dalamnya berarti itu bukan dari Allah. Ya mungkin untuk saat ini ya saya yang belum bisa menjelaskan pada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak belum bisa jelaskan buku Bapak dewe, kok ya Bapak mau diskusi loh, Pak? Aku boleh kasih masukan? Ya, silakan Bu Sofiatul, silakan, saya wis selesai. Oke, ya, jadi sebenarnya orang Muslim itu salah kaprah. Yang dimaksud umi itu bukan nggak bisa baca tulis, tetapi tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Itu ada dijelaskan di dalam Quran. Jadi orang yang umi itu bukan buta huruf, tetapi orang yang tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Dan itu dijelaskan di dalam Quran Anda. Jadi Muhammad itu memang tidak bisa fasih membaca, tetapi bisa membaca dalam bahasa Arab, dan bahkan diceritakan di dalam hadis Muhammad itu menulis. Nah, pada waktu zaman Muhammad juga, Muhammad itu punya 40 orang penulis atau scriber, termasuk Said bin Thabit. Jadi katanya ketika dia mendapat wahyu, kemudian dituliskan ya di dalam lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Jadi Muslim itu mengklaim mereka mempunyai 13 mushaf primer yang dipegang Aisyah, Hafsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, ya ada 13. Kalau Anda baca bukunya Al-Masohif Ibn Abi Dawud. Ya, jadi Pak Nur Hadi ini memang kalau saya rasa mewakili Muslim awam. Muslim awam yang memang di brainwash ya. Dari kecil Muhammad ini didiktekan oleh malaikat Jibril, didiktekan satu persatu, ya memang seperti itu. Jadi sama aja. Tapi Anda tidak menyelidiki kitab-kitab Anda sendiri. Ya, jadi harus banyak membaca Pak Nur Hadi untuk Anda bisa mengimani, apalagi Bapak kan usianya sudah 50-an. Kita nggak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Jadi kalau kita salah pilih juru selamat, kita mempercayai agama yang dongeng, ya, mempercayai kepalsuan, ya cilaka kita gitu. Ya, kita tidak punya kepastian hidup kekal. Ya, jadi saya sarankan Pak Nur Hadi ini
Kita maklum aja ya, memang begitu teman-teman. Ya, itu hampir semua teman-teman saya Muslim juga begitu. Saya tanya nggak tahu. Saya mau tambah lagi, coba Pak Nur Hadi buka At-Talaq, surah At-Talaq. At-Talaq ayat 11. Coba Bapak bacakan sing kenceng, sing banter, Pak. Ayat 11 ya? Iya, ayat 11. Sing kenceng, Pak, baca macanya. Rasulullah alaikum ayatillahi mubayyinatil liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Mau coba yang kenceng bahasa Indonesia nih, Pak. Ya. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan agar dia menerangkan bermacam-macam hukum. Wes, cukup, Pak, cukup. Jadi membaca atau menghafal, Pak, ini, Pak. Menerangkan bermacam-macam hukum loh, membaca dan menerangkan malah. Wah, pinter tenan nih Rasul. Pak, itu. Wah, ini orang S1 ini, Pak. Bukannya orang buta huruf, Pak. Monggo, Pak. Ya, tetap sejak sejak awal pemahaman saya, beliau itu seorang yang umi, tidak punya kemampuan baca tulis, yang dikatakan membacakan ayat-ayat Allah itu, ya, kalau beliaunya itu diminta untuk membaca Iqra, kan diminta untuk baca diulang-ulang, akhirnya lembarannya opo, Pak? Lembarannya itu nggak opo, Pak. Kalau membaca Iqra nggak pakai lembaran, nggak pakai mocok, lembarannya kui nggak opo, Pak. Nggak opo, Pak. Ya, kalau menyampaikan kepada orang, masa mau kalimatnya menghafalkan seperti itu, ya tetap membacakan kan. Berarti bisa membaca pora, Pak. Ini Pak, Bapak kita wis padha tuwek nih, Pak. Ojo ngapusi wong, Pak. Maca iku ana sing dimaca, ana tulisane apa ora? Bentar gini, Pak Lidara, kita pakai logika. Muhammad itu diberi kitab bukan, Pak? Rasulullah itu bukan diturunkan kitab Gerbik, itu bukan. Tapi beliau itu diturunkan ayat demi ayat itu secara berangsur-angsur sampai. Kalau saya urusannya moco ae, Pak. Saya moco ae, Pak, moco. Enggak, maksudnya begini, Pak Nur Hadi. Pada waktu Muhammad disuruh membaca, itu ada tulisannya apa enggak? Enggak ada. Waktu dia menerima wahyu pertama di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu disuruh baca, ada tulisannya apa enggak? Enggak ada. Masa? Bapak sudah baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham? Beliau hanya diminta untuk mengulang saja. Kalau saya tunjukkan ada tulisannya gimana, Pak? Kalau saya tunjukkan bahwa roh yang ditemui Muhammad di Gua Hira itu membawa sebuah tulisan, kemudian Muhammad disuruh baca, gimana, Pak? Sampai dengan saat ini pemahaman saya, malaikat itu hanya mengajarkan, bukan menunjukkan lembaran-lembaran begitu. Oke, Bapak pernah membaca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham? Belum pernah. Saya bukakan ya, Pak. Sebenarnya roh ini mencekik Nabi Bapak 3 kali dan memintanya untuk membaca tulisan di secari kain dibaj.